Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Sofiana, guru biologi SMA Negeri 1 Kenduruan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab K1G2 Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan Bryophyta. Apa itu tumbuhan Bryophyta? Tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut dapat tumbuh dengan mudah di tempat yang basah dan lembab. Tumbuhan lumut bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Tubuh lumut diselubungi oleh kutikula lilin yang dapat mengurangi penguapan berlebih pada tubuhnya sehingga memungkinkannya untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang tak terlalu basah. Tumbuhan lumut tergolong sebagai Cormophyta berspora karena tumbuhan ini menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Berikut adalah karakteristik dan ciri-ciri tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dapat berfotosintesis, multiseluloid dan eukariotik. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tidak memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Mengalami pergiliran keturunan dari komitofit menjadi sporofit. Tumbuhan lumut juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Kemudian air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Dinding sel terdiri atas selulosa, mengalami metagenesis, merupakan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan belilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Akar berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapisan sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Akar juga berfungsi untuk menempelkan lumut. Zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametagonium betina. Sperma diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Nah, anak-anak, berikut ini adalah cara hidup dan habitat tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengambil makanan dari rhizoid dengan cara difusi. Lumut mensintesis sendiri bahan organik menjadi organik melalui proses fotosintesis. Lumut hidup pada tempat yang teduh, lembab, dan basah seperti tanah, bebatuan, dan pohon. Kebanyakan menempel pada batang, pohon, atau menempel pada daun. Nah, bagaimana dengan metagenesis Bryophyta? Metagenesis Bryophyta terdiri dua fase. Fase yang pertama gametofit, kemudian fase sporofit. Fase gametofit merupakan fase tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sel kelamin dihasilkan di dalam gametogonium. Gametogonium yang menghasilkan spermatozoid disebut antheridium. Gametagonium yang menghasilkan ovum disebut archegonium. Kemudian pada fase sporofit, fase tumbuhan yang menghasilkan spora. Adapun sporofit atau sporangium terdiri atas seta atau tangki, vaginula yaitu kaki yang diselubungi dinding archegonium, apofisis yaitu ujung seta atau tangki yang melebar merupakan peralihan antara seta dan kotak spora. Kaliptra atau tudung yaitu berasal dari dinding archegonium atas dan akan menjadi tudung kotak spora. Columella, jaringan yang tidak ikut mengambil bagian dalam pembentukan spora. Nah, sistem reproduksi bersifat metagenesis yaitu reproduksi silih berganti antara seksual gametofit dan aseksual yaitu sporofit. Reproduksi seksual membentuk gamet jantan dan betina dalam gametofit, sedangkan reproduksi aseksual dengan spora haploid berbentuk di dalam sporofit. Nah, bagaimana dengan siklus hidup tumbuhan lumut atau tumbuhan Bryophyta? Siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya, sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk. Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid atau N, dan gametofit ini menghasilkan gametogonium atau organ reproduksi yang disebut dengan antheridium pada jantan dan archegonium pada betina. Gametogonium dilindungi oleh daun khusus atau bracts. Antheridium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagella.
atau anterozoid dan spermatozoid, sedangkan Archegonium berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar disebut perut, dan ada bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh anterozoid membuahkan zigot dengan 2 sel kromosom atau disebut dengan diploid atau 2N. Zigot inilah yang merupakan awal dari sporofit lagi. Kemudian zigot melakukan pembelahan menjadi sporofit dewasa yang sudah memiliki kaki untuk melekat pada gametofit, seta, dan kapsul. Barulah siklus hidup lumut berulang lagi dari awal. Nah, klasifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut atau Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun, Bryophyta, lumut hati, Hepaticophyta, dan lumut tanduk, Anthoceratophyta. Bagaimana dengan lumut daun? Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda sehingga dapat dibedakan mana individu jantan, mana individu betina. Akan tetapi, ada juga tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina dalam satu individu. Pada fase sporofit, tumbuhan lumut akan menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Jika spora lumut sampai di lingkungan yang sesuai, spora lumut akan tumbuh menjadi protonema. Protonema inilah yang akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Contoh spesies tumbuhan lumut daun adalah Polytrichum juniperinum, Poganum ciratum, dan Aerobryopsis longissima. Bryophyta memiliki jumlah kurang lebih 10.000 spesies jenis lumut daun yang dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Bryales, Sphagnales, Andriales. Lumut daun lebih mudah dikenali karena sering dijumpai di tempat yang agak terbuka. Lumut daun dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, di atas batu cadas, batang pohon, di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Kebanyakan lumut tumbuh di rawa-rawa, membentuk rumpun atau bantalan yang tiap-tiap tahun tampak bertambah luas, sedangkan bagian bawah yang ada di dalam air mati berubah menjadi gambut yang membentuk tanah gambut. Klasifikasi yang kedua adalah lumut hati atau Hepaticophyta, ditunjukkan pada gambar di atas yaitu Marsantia polymorpha. Lumut hati atau Hepaticopsida mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak, lekukan, dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta ke Cormophyta. Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Klasifikasi yang ketiga adalah lumut tanduk, yaitu Anthoceropsida. Lumut tanduk atau Anthoceropsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut tanduk hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Spora matang akan dilepaskan oleh sporangium yang pecah atau terbuka dimulai dari ujung tanduk. Gametofit yang umumnya memiliki diameter 1-2 cm tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporofit majemuk. Lumut tanduk sering menjadi spesies pertama yang menempati sebuah wilayah terbuka dan lembab. Habitat lumut tanduk ialah di bukit ataupun di lereng gunung pada tanah mineral yang lembab. Adapun peranan dari tumbuhan lumut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menahan erosi tanah. Pengikisan tanah juga bisa dicegah dengan kehadiran lumut. Sifat penyerap air dengan baik yang dimiliki lumut membantu tanah terjaga kepadatannya dan tidak mudah mengalami erosi. Kemudian mengurangi bahaya banjir, meningkatkan sumber air. Manfaat tumbuhan lumut juga dirasakan saat musim kemarau datang. Musim yang berpotensi mendatang kekeringan ini memberikan ancaman minimnya ketersediaan air bagi manusia. Lumut membantu mengatasinya karena lumut mempercepat proses penyerapan air saat kemarau sehingga mampu menjaga ketersediaan air tanah atau air sumur. Kemudian mensuplai oksigen.
Sebagai bahan pembuatan obat kulit, hal ini pertama kali dilakukan di negara Cina. Kemudian bahan pembuatan obat mata karena lumut memiliki sifat yang baik, yaitu bisa dijadikan sebagai antibakteri. Kemudian sebagai obat hepatitis, tidak hanya bagi mata, penyakit yang menyerang hati seperti hepatitis juga bisa diobati dengan obat yang terbuat dari lumut jenis Marsanthia polymorpha. Kemudian, peran dari lumut yaitu mengobati luka bakar dan luka luar. Pernah mengalami luka bakar atau luka luar akibat terjatuh atau tergores benda tajam? Bagi orang Cina dahulu, kita mengalami hal serupa, mereka menggunakan lumut untuk mengatasinya. Kemudian obat bius sangat dibutuhkan dalam dunia medis, terutama untuk kepentingan operasi. Obat bius yang digunakan oleh medis tersebut juga dari lumut dengan jenis Rhodobrium giganteum. Obat hipertensi, jenis lumut hati selain digunakan untuk obat bius juga digunakan sebagai pembuatan obat darah tinggi. Kemudian bisa mengatasi bisa ular. Lumut juga dapat menghilangkan racun ular. Lumut yang digunakan adalah lumut jenis Marsanthia polymorpha. Demikian pengertian, ciri, siklus hidup, klasifikasi, dan manfaat tumbuhan lumut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada media pembelajaran selanjutnya yaitu tumbuhan Pteridophyta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.